Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvika Yeni dengan NIM 220410142 Stonebook 2022 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan beberapa perangkat pembelajaran IPA yang sudah saya kembangkan. Nah, perangkat pembelajarannya itu terdiri dari modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, terus ada lembar kerja peserta didik atau sering kita bilang tuh LKPD, dan yang terakhir tuh ada asesmen penilaian. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tampak depan modul ajar IPA yang sudah saya buat mengenai materi proses fotosintesis ya. Nah, ini tampak depannya ini seperti nama penyusunnya ya. Terus ini ada juga identitas modul. Tuh, identitas modulnya. Ada kompetensi awal. Terus juga ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana. Ada juga loh target peserta didik. Nah, peserta didik seperti apa yang ditargetkan oleh guru-guru di sini semua. Terus ada model pembelajaran, ada tujuan kegiatan pembelajarannya lagi, ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan kegiatan pembelajaran seperti apa yang dibuat oleh pendidiknya gitu. Nah, jadi inovasi dari modul ajarnya itu modul ajar itu dapat mengajak siswa untuk memecahkan masalah. Terus siswa dapat terlibat dalam proyek kelompok dan mendorong siswa berpikir kritis, dan juga mengajak siswa untuk mencari tahu melalui eksperimen gitu. Jadi setelah mereka melakukan pengamatan, nah mereka bisa cari tahu tuh hasil apa yang didapat setelah melakukan pengamatan. Terus manfaat dari modul ajar itu juga pembelajarannya lebih menarik dan lebih menyenangkan karena ada pengamatannya itu ya. Karena kan kalau siswa belajarnya di kelas itu mereka akan merasa bosan gitu. Jadi kayak mereka tuh perlu melakukan eksperimen gitu. Terus juga manfaatnya tuh ada satu lagi tuh, materi lebih mudah dipahami dan diingat. Jadi siswa itu lebih mudah memahami materi jika mereka melakukannya sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah bentuk dari flipbook atau bahan ajar yang sudah saya buat. Nah, di sini ini adalah cover flipbooknya. Nah, ini menuju slide selanjutnya, klik ini ya. Kalau slide sebelumnya klik ini. Nah, di sini ada yang berisikan kata pengantar, terus ada daftar isi. Setelah itu ada peta kompetensi, itu terdiri dari kompetensi awal, tujuan pembelajaran, ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada cara penggunaannya. Kalau jika Bapak Ibu tidak tahu, bisa dilihat di slide ke-5. Nah, selanjutnya ada materi. Ini materi ya. Kita bisa buat beberapa slide, mau banyak sekalipun tetap bisa di flipbookkan ya. Oke, maaf kelewatan. Nah, di sini ada rangkuman, di sini juga ada berisikan evaluasi, terus juga ada refleksi pendidik dan peserta didik. Nah, di sini ada daftar pustaka, dan di sini ada profil penulis. Jadi yang kedua itu ada bahan ajar yang saya buat dengan flipbook. Nah, flipbook itu bisa kita buat melalui website. Nah, websitenya itu namanya AniFlip ya. Kalau saya yang buat, bisa juga dengan website yang lain juga. Nah, tapi kalau saya buatnya itu dari AniFlip ya. Nah, inovasinya itu pengalaman pembelajaran lebih interaktif dan menarik ya. Terus karena lebih menariknya itu karena tampilannya mirip buku fisik yang dapat dibalik halamannya.
Setelah itu juga dia fleksibel, nah bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Bisa juga diakses di rumah, nggak harus di sekolah saja. Nah, manfaatnya itu keterlibatan siswa pun meningkat karena tampilannya menarik dan interaktif. Nah, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif karena dia kayak buku. Nah, kalau siswa pakai buku biasa mungkin mereka bosen ya karena gak ada animasinya gitu. Jadi kalau pakai flipbook itu mereka lebih tertarik karena dia iya bisa dibalik halamannya seperti buku fisik biasa gitu. Oke. Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah media pembelajaran PowerPoint interaktif ya. Nah, cara mainnya itu kita tinggal play. Nah, di sini ada menu pengaturan, menu tujuan pembelajaran, dan menu materi. Kita klik dulu menu pengaturan. Nah, ini adalah menu pengaturan ya, gambar ini. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran, ini untuk menu materi, dan ini untuk gambar rumah ini untuk menu home. Gambar silang ini untuk menu keluar, dan gambar ini untuk menuju slide selanjutnya. Ini kita kembali ke menu home ya. Ini adalah menu home-nya di sini. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Oke. Nah, kita masuk ke materinya ya. Nih, materinya. Di sini sudah dijelaskan kalau nomor 1 itu adalah cahaya matahari. Kita buka. Di sini ada penjelasan dari matahari itu sendiri. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu ada karbon dioksida. Yang ketiga itu ada klorofil. Yang keempat itu ada air. Yang kelima itu ada oksigen. Yang keenam itu ada gula atau glukosa. Dah, yang terakhir ini kita bisa klik ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah proses fotosintesis yang berisikan video-video bagaimana awal mula proses fotosintesis itu terjadi. Air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap. Oke, baik. Yang ketiga tuh ada media pembelajaran PowerPoint interaktif. Nah, PowerPoint interaktif itu bisa Bapak Ibu buat dari PowerPoint biasa ya. Terus nanti bisa dianimasikan, bisa diedit lagi gitu. Terus inovasi dari PowerPoint interaktif ini lebih fleksibel, materi pembelajaran yang menarik dan efektif. Ada integrasi video, audio, dan animasi. Nah, manfaatnya itu mengubah materi pembelajaran menjadi menyenangkan dan interaktif dan mudah diakses juga. Oke, ini LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Nah, ini covernya nih ada nama dan kelas. Ini kan nama saya masih An. Ini masih nama saya. Nanti ini bisa diubah menjadi nama peserta didiknya atau nama kelompok kah. Gitu. Karena ini kan tugas kelompok, jadi itu berarti nama kelompok ya. Nah, di sini juga ada kompetensi awalnya. Karena ini LKPD pengamatan, jadi ini LKPD-nya berisi langkah-langkah pengamatan. Nanti ada juga pertanyaan setelah pengamatannya. Di sini ada alat dan bahan, ada prosedur percobaannya. Nah, ini dia pertanyaannya. Tuh, pertanyaan setelah peserta didik melakukan pengamatan. Gitu. Nah, di sini baru nama kelompoknya, yang tadi tuh seperti nama kelompok apa gitu. Nah, ini anggota kelompoknya. Dan ada nilai dan paraf gurunya. Gitu. Oke Bapak Ibu sekalian, nah yang keempat itu ada LKPD.
LKPD itu saya berikan setelah saya menjelaskan materi. Nah, LKPD ini LKPD kelompok yang berisikan langkah-langkah pengamatan. Jadi inovasinya tuh siswa tidak hanya melakukan pengamatan tetapi juga melaksanakan proyek kecil berdasarkan hasil pengamatan. Nah, LKPD ini juga disusun dalam bentuk permasalahan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka gitu. Terus manfaatnya tuh banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, peserta didik dapat menemukan konsep-konsep baru melalui pengamatan langsung dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan mereka. Terus juga ada membantu peserta didik mengembangkan keterampilan proses ilmiah seperti merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan menyajikan hasilnya gitu. Jadi banyak sekali ya berbagai macam manfaat dari LKPD ini. Nah, ini yang terakhir ada asesmen penilaian yang sudah saya buat dari Wordwall. Nah, ini berisikan kuis mengenai proses fotosintesis tumbuhan. Cara mainnya gampang banget. Nah, ini kita full screen ya biar tampak besar. Cara mainnya nih kita start. Nah, di sini kita bisa tahu ya benar atau salahnya jawaban kita. Jadi kita bisa mengevaluasi jawaban kita juga gitu. Ini jawabannya B. Nah, ini kan benar ya. Coba kita jawab salah ya. Tuh, kita tahu kalau jawaban itu salah. Nah, yang betul tuh oksigen dan gula glukosa. Apa bagian tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis? Itu ada daun. Oke, yang terakhir ada asesmen penilaian yang saya buat dengan Wordwall. Nah, Wordwall itu bisa Bapak Ibu akses di website ya. Bisa Bapak Ibu cari. Nah, inovasinya tuh aktivitas pembelajaran tuh lebih interaktif dan menarik. Wordwall digunakan sebagai alat asesmen yang efektif untuk mengukur pemahaman siswa. Wordwall ini berhasil memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar dan dapat memberikan umpan balik yang berharga bagi guru gitu. Terus juga manfaatnya itu siswa akan lebih termotivasi, pembelajaran tidak akan membosankan. Siswa langsung mengetahui jawaban mereka benar atau salah di Wordwall itu. Nah, misalnya mereka ngeklik benar, nah di situ akan terlihat kalau mereka itu benar jawabannya. Kalau salah ya salah gitu. Terus juga guru juga dapat membuat berbagai bentuk jenis soal. Di situ banyak banget berbagai jenis macam soal-soal gitu. Jadi cobain sekarang Bapak Ibu menggunakan Wordwall untuk asesmen penilaian untuk peserta didiknya. Oke, yang terakhir ingin saya sampaikan untuk rekomendasi ya pembelajaran IPA untuk Bapak Ibu guru di luaran sana. Nah, jadi menurut saya tuh pembelajaran IPA itu harus menghubungkan materi IPA dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi siswa itu akan lebih mudah memahami jika relevan dengan keseharian mereka sendiri. Jadi mereka akan lebih paham, akan lebih mudah tangkapnya. Kalau pembelajaran itu akan Bapak Ibu hubungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Terus juga libatkan siswa dalam eksperimen atau melakukan percobaan sederhana di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan mereka dapat menarik kesimpulan itu sendiri. Mereka dapat menarik kesimpulan dari hasil pengamatan itu sendiri. Yang terakhir juga tuh menurut saya gunakan media pembelajaran yang interaktif gitu. Yang seperti yang saya tampilkan tadi seperti PowerPoint interaktif yang berisikan materi dan ada videonya juga. Itu menurut saya interaktif banget Bapak Ibu. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.